Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Melani dengan nomor induk mahasiswa B74219039 dan rekan saya Siti Rukayanti nomor induk mahasiswa B04219035. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kemuliaan dalam mengelola masjid, mata kuliah manajemen masjid dengan dosen pengampu Bapak M. Adi Trisna Wahyudi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian masjid. Masjid merupakan tempat ibadah sholat untuk umat Islam. Secara harfiah, kata masjid ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yasjudu, sujadan. Dalam kamus Al-Munawwir yang berarti membungkuk dengan rasa khidmat. Maka dari itu, kata tersebut terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Kemudian, fungsi masjid. Menurut Muhrokib, fungsi masjid ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, fungsi teologis, yaitu masjid adalah suatu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Quran surat Al-Jin ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sajida lillah qala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain menyembah Allah. Ayat tersebut menunjukkan dimensi tauhid yang tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, masjid merupakan tempat mulia dan terbebas dari unsur kesyirikan dan penghambatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua yaitu untuk membangun nilai dan takwa. Hal ini dimungkinkan karena manusia terlupakan oleh aktivitas harian yang bersifat duniawi. Maka dari itu, masjid merupakan tempat untuk menempatkan posisi dunia sebagai media pendukung aktivitas. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi etik, moral, dan sosial. Sudah dijelaskan bahwa masjid merupakan tempat ibadah. Perilaku halal lainnya apabila mencemari kesucian masjid itu sangat dilarang. Contohnya, melakukan hubungan suami istri di dalam masjid, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi keilmuan dan kependidikan. Dalam hal ini, fungsi ini dapat dilihat dari kegiatan Nabi dan berpusat di masjid yang bermuatan edukatif. Di dalam masjid ada sebuah mimbar yang digunakan untuk khotbah dan ceramah saat kegiatan sholat Jumat atau sholat hari raya, karena khotbah tidak terpisahkan dari sahnya sholat tersebut. Pendidikan tersebut bukan hanya sekedar pendidikan teoritis, melainkan juga motivasi untuk hal-hal kehidupan umat manusia. Selanjutnya, pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid atau idarah masjid juga disebut sebagai manajemen masjid, yang pada garis besarnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masjid pembinaan fisik masjid dan pembinaan fungsi masjid. Manajemen pembinaan fisik masjid ini meliputi kepengurusan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid, pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Sedangkan pembinaan fungsi masjid, yaitu pembinaan fungsi adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah dakwah dan peradaban Islam sebagaimana masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai pusat ibadah madhah. Masjid disiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaan ibadah tersebut seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah lainnya pun berjalan dengan baik dan sesuai ajaran Islam. Adapun keutamaan atau fadilah dalam mengelola masjid adalah: yang pertama, dapat membuktikan kebenaran iman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Yang ketiga, derajat yang tinggi dan diberikan ampunan. Yang keempat, diberikan ketenangan dan rahmat. Yang kelima, menanti sholat dianggap sholat. Dan yang keenam, langkah yang jauh menambah pahala. Sekian
penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.